Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Priayat Firdaus selaku dosen untuk mata kuliah RE 302 mata kuliah pengantar robotika. Perkenalkan, nama saya Fairuz dengan NIM 4222 401043. Di sini saya masuk dalam tim PBL RE 055 Smurfy Tertiary dengan teman semester 3 saya yaitu Melani Chandrasari 4222 401034. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 2 rancangan robot yang dimana tugas ini terkait dengan deskripsi, blok diagram, dan penjelasannya. Saya akan menjelaskan untuk deskripsi terkait TBL saya yaitu Smurfy Tertiary. Jadi, robot Smurfy ini adalah robot modular dan reconfigurable yang dapat dibongkar, dirakit, serta diubah bentuknya sesuai kebutuhan. Robot ini terdiri dari blok-blok individu yang dapat disusun dalam berbagai konfigurasi, sehingga penggunanya bisa membentuk robot dengan fungsi dan bentuk yang bermacam-macam. Smurfy dirancang khusus untuk tujuan pendidikan dari mulai pengenalan dasar pemrograman hingga pemahaman konsep robotika yang lebih kompleks. Dengan motor DC beroda mekanum, robot ini mampu bergerak lincah ke segala arah serta adanya solenoid yang dapat digunakan untuk mengunci atau menghubungkan satu unit robot dengan unit lainnya. Selain itu, robot Smurfy juga dilengkapi dengan berbagai sensor yang menunjang proses pembelajaran. Ada sensor jarak yang berfungsi untuk mengukur jarak dan mendeteksi halangan. Ada sensor infrared atau inframerah yang digunakan untuk membaca garis atau permukaan. Ada kamera untuk mendukung eksperimen berbasis pengenalan visual dan computer vision dengan kombinasi sensor, aktuator, serta modular. Smurfy menjadi media edukasi interaktif yang membantu siswa ataupun mahasiswa untuk memahami integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, melatih kreativitas, serta mengembangkan kemampuan problem solving di bidang teknologi, robotika, dan kecerdasan buatan. Lalu di sini masuk ke gambar diagram blok. Ini adalah diagram blok untuk Smurfy Territory. Nah, di sini kami menggunakan beberapa komponen. Ada LCD OLED 1306, ada masterboard ESP32, ada controller, ada sensor VL53L0X, ada Arduino Mega, ada Bluetooth, ada driver motor, ada baterai lipo, motor DC, dan mekanik wheel. Nah, untuk penjelasan diagram bloknya, jadi uh, navigasi algoritma ini adalah logika atau program utama yang mengatur strategi pergerakan robot dari arah geraknya, kecepatan, hingga manuver penghindaran rintangan. Jadi algoritma ini bekerja dengan memanfaatkan data dari sensor sehingga robot dapat mengambil keputusan secara otomatis. Sedangkan distance sensor AI berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dan jarak objek di sekitar robot. Data dari sensor ini tabrakan. Logika navigasi dan sensor ini diinput ke sensor PL53L0X. Sensor ini adalah sensor jarak berbasis laser dengan metode time of flight. Sensor ini diproses oleh AI agar robot mampu memahami kondisi lingkungan dan menghindari
mengukur jarak secara akurat dan mengirimkan informasi tersebut ke ESP32. Lalu kita gunakan L2C OLED 1306 yang adalah layar kecil yang digunakan untuk menampilkan status robot, informasi sensor, ataupun mode operasi. Lalu ada ASCII Lens, itu modul perangkat lunak atau library yang digunakan untuk ESP32 untuk membantu pemrosesan data. Lalu untuk microcontroller utama atau otak utama dari robot ini kita gunakan masterboard ESP32. Jadi masterboard ESP32 ini adalah pusat kendali utama yang menjalankan algoritma navigasi dan membaca sensor, mengatur komunikasi dan mengirimkan instruksi ke Arduino Mega. ESP32 bertindak sebagai otak dari sistem robot ini. Sedangkan untuk slashboard atau Arduino Mega itu berfungsi sebagai pengendali eksekusi perintah dari ESP32. Arduino Mega menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal kendali untuk driver motor, sekaligus mengatur komunikasi dengan modul lain seperti Bluetooth. Lalu ada Bluetooth Google Communication Module digunakan untuk penghubung antara gamepad dan Arduino Mega. Modul ini menerima data dari kontrol manual atau yang kita gunakan gamepad dan meneruskan agar robot dapat digerakkan sesuai input dari pengguna robotnya. Lalu gamepad untuk kontrol manual yang dapat digunakan untuk kontrol manual secara jarak jauh. Di sini bisa pakai stick PS3 atau PS4. Lalu data-data tersebut dikirimkan ke driver motor. Jadi driver motor untuk mengatur arus dan arah putaran motor DC. Modul ini menerima sinyal kendali dari Arduino Mega dan meneruskan daya dari baterai ke motor sehingga dapat bergerak sesuai instruksi. Untuk daya dari robot ini kita pakai baterai LiPo. Baterai ini menyuplai daya ke driver motor dan microcontroller agar aktuator yang kita gunakan atau komponen-komponen yang kita gunakan dapat bekerja dengan baik. Lalu ada motor DC yang dimana kita gunakan motor DC biru. Itu adalah aktuator yang kita gunakan pada robot Snorpy untuk menggerakkan roda mekanik. Kita bisa mengatur kecepatan motor DC ini melalui driver motor. Lalu yang terakhir ada mekanom wheel, yang dimana kita pakai roda mekanom, di mana roda tersebut roda khusus dengan roller miring yang memungkinkan robot bergerak dengan lincah, yang bisa maju, mundur, menyamping, diagonal, atau berputar di tempat itu bisa. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk deskripsi penjelasan robot dari tim Smartfy Tertiary. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.